Bukan Motor Channel. Kita lagi ada di Tunjungan di Surabaya, kayak gitu ya, Jalan Tunjungan. Ini lagi pada rame di sini. So, kali ini kayak biasa kita nanya-nanya ke orang seberapa jauh mereka kenal Bitcoin atau crypto kayak gitu ya. Leave a like and subscribe to the channel. Oke, welcome back guys, Bukan Motor Channel. Kembali lagi kita di Tunjungan Plaza di Surabaya kayak gitu ya. Ini bareng Mbak siapa? Agustin. Dea. Oh, kalau boleh tahu ini berdua atau? Berdua aja sih. Oh iya. Sebelum masuk, ya tadi udah di-spoil dikit lah kan, aku crypto YouTuber kayak gitu. Ya. Pengen tahu sejauh mana orang awam kenal sama Bitcoin atau crypto kayak gitu. Pernah kenal atau dengar? Kalau denger sih sering ya. Sering banget Sering kita. banget denger kripto. Cuman kita nggak terlalu paham apa itu kripto sih. Taunya cuman kayak yang main saham-saham gitu aja doang gitu. Oh ya. Mungkin sebelum masuk ya inilah masalah crypto atau Bitcoin kayak gitu. Skala 1 sampai 10 di angka berapa? Tahunnya. Apanya nih? Iya, Tahunnya? Iya. 5 mungkin 5, ya? sama sih 5 juga. Oh oke. Kalau udah 5 itu kan berarti udah setengah lah dari 10 kan. Jadi seenggaknya udah tahu lah. Maksudnya menurut Pak Bitcoin ini apa gitu? Kripto itu apa? Pernah ya. Kalau menurut saya sendiri itu kan salah satu ini ya Mas, dari kayak apa namanya saham-saham gitu ya. Setahu saya gitu. Terus apalagi ada kasus-kasus yang kayak Indra Kents gitu. Sebenarnya sih ada tertarik mau ke sana, mau pelajarin ke sana. Cuman karena ada kasus yang bikin geger itu, jadi Mikir 2 kali. iya gitu ya? mau ke sana tuh mikir 2 kali kayak gitu. Iya. Kalau setahu aku sih, aku lebih kenal Bitcoin ya. Yes, Kalau exactly. Bitcoin tuh sepengetahuan aku nih, nggak tahu nih kalau salah ya. Iya. Kayak suatu kayak mata uang yang bisa kita gunain gitu loh. Iya, betul. Setahu aku Bitcoin tuh kayak gitu. Iya. Cuman sekarang nggak tahu deh harganya naik lagi atau turun lagi gitu. Iya. Kalau masalah kripto, kayaknya hampir sama ya kayak investasi saham-saham kayak gitu. Ya jadi perlu aku lurusin dulu tadi juga ya dari Mbak ya. Ya Indra Kents itu bukan ini sih yang dia ditangkap atau apa, emang berusaha dapat investasi, makanya aku kayak gini kan. Tapi dia tuh lebih mempromosikan ya kayak binary option dan itu berbanding terbalik sama Bitcoin lah. Jadi ya itu sih perlu aku lurusin. Terus yang Mbak bilang tadi ya bener, Bitcoin itu salah satu cryptocurrency kayak gitu kan, mata uang dijual atau kayak gitu. Cuman Bitcoin specifically beda sama kayak yang lain yang benar Mbak bilang tadi, lebih tahu Bitcoin kayak gitu kan. Karena Bitcoin tuh mungkin secara nature lebih mirip ke emas kayak gitu, digital emas kayak gitu. Karena supply-nya terbatas dan demand-nya banyak, otomatis harga naik kan kayak gitu. Ya jadi mungkin karena nature-nya kayak gitu ya, Bitcoin sekarang harganya ya 500 jutaan kayak gitu. So, Per koin ya sekarang. iya benar. Ya jadi ya kayak gitu. Karena supply-nya cuma 21 juta kayak gitu kan. Iya. Terus kalau boleh tahu Mbak kerja atau kuliah atau gimana? Kerja. Oh kerja. Iya. Udah berapa tahun kalau boleh tahu? 2, baru 2 sih kalau aku. Aku udah 4 tahunan. Oh ya benar. Berarti udah ini dong apa? Mikirin pensiun atau enggak? Kayak belum ya belum. Oh belum ya. Iya benar. Iya. Terus Mbak cara ya mungkin 9 to 5 atau kayak gimana aku nggak ngerti ya. Ini kerja aja. Cara apa untuk manage semuanya apa? Mbak diversifikasi atau Mbak belikan emas atau apa? Atau taruh di bank aja di deposito kayak gitu? Kalau aku sih taruh di bank aja ya biar aman. Iya. Ya itu salah satunya juga ini ada logam itu kan beli ya walaupun dikit-dikit gitu kayak gitu sih lebih ke. Ya benar. Antam ya. Iya. Nah itu juga bagus sih. Kita harus diversifikasi kan, nggak boleh apa langsung 100% di aset mana. Jadi benar yang Mbak bilang tadi. Tapi bukannya mendiskreditkan atau kayak gimana ya? Pernah ada kasus juga kan di bank depositonya hilang. Iya. Terus kita nggak bisa 100% juga kan adu sama bank. Jadi ya itu sih apa perlu adanya diversifikasi. Diversifikasi tahu kan, by the way? Iya, tahu. Nyebar-nyebar bisa kayak Iya. gitu. Oh ya udah. Oh gitu. Terus karena Mbak udah kerja juga kayak gitu ya. Mbak pernah tahu yang namanya inflasi nggak? Maksudnya harga sembako naik, tapi ya gaji naik 5%, sembako naik 8%, tapi secara wave kita nggak nambah kan? Iya. Justru minus kan? Iya. Sekarang kan juga lagi inflasi gede-gedean kan. Ini USA kan lagi emang inflasi Nah, iya benar. gede-gedean. Terus ini kan sekarang lagi coba dinaikin kan suku bunganya. Yes. Ngefek banget sih itu. Iya benar. Kayak Kalau gitu. Mbak? Sama aja sih kayak Oh. gitu juga. Iya, jadi ya itu sih ya karena menurut Mbak ini inflasi gara-gara apa gitu? Gak tahu ya? Kalau aku sih menurutku karena perang Rusia ya. Perang Iya, Rusia salah satunya. Terus karena COVID ini kan. Jadi Iya. pasokan ke permintaan atau pemasaran
pasokannya jadi nggak seimbang gitu loh, jadi Iya, akhirnya benar. ngefek gitu. Salah satu Iya, iya sih. gitu. Terus juga reaksi terhadap itu juga bisa dibilang terlalu inilah. Soalnya bank sentral kan terlalu banyak cetak uang gara-gara itu kan, tapi nggak sesuai sama produktivitas ekonomi. Jadi ya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, karena yang kaya tuh cuman bisa membeli aset. Kayak tanah, rumah kan diborong mereka sama mereka kan pas harga anjlok murah pas Covid kemarin. Sedangkan yang kita ini bisa cuman bisa membeli kebutuhan. Jadi yang 99% tadi yang ada diskrepensi yang 50% yang 80% tadi yang aku sebutin. Jadi ya itu sih gara-gara itu inflasi ini makin merajalela. Iya. Oke. Nah, terus Bitcoin ini ya ini sih salah satu ya aku nggak pengen financial advice lah, maksudnya you do you, I do me lah, maksudnya kalau misal Bitcoin ini karena supply-nya terbatas tadi, ya bisa keluar dari jeratan inflasi tadi sih, karena bisa apresiasi kenaikan harga Bitcoin lebih tinggi ketimbang kenaikan inflasi, gitu sih. Ya, mungkin aku cuma ngasih tahu lah itu. Mungkin ini terakhir, just for fun, maksudnya Mbak juga ada urusan lah kan, nggak pengen lama-lama lah. Terus ada orang yang bilang nih Bitcoin ini skandal, inilah skema Ponzi terbesar lah apalah. Menurut Mbak, Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia bakal goes to zero jadi nol kak? Apalagi setelah kemarin Elon Musk orang terkaya di dunia tau kan? Yang kerja sama Jokowi kemarin, itu kan mereka Tesla purchase di Bitcoin juga kan? Nah itu menurut Mbak, setelah mereka masuk justru bakal goes to zero atau bakal berkembang? Kalau menurut aku sih berkembang ya. Kenapa ya? Feeling aja sih. Ya, exactly. Feelingnya aja sih gitu. Iya, namanya tadi just for fun lah, no budget. Iya. Terserah Mbak. Iya gitu. Iya sama aja sih berkembang, karena kan makin banyak gitu kan makin ya mudah-mudahan aja dengan hal-hal yang baik gitu semuanya bisa berjalan lebih baik lagi gitu sih. Apalagi kan Elon Musk kan orang terkaya, siapa tahu dia lebih kan maksudnya. Iya, itu banyak duitnya. klasik lah. Dia kemarin kan ngepom-pom ya koin kan, jadi ya gampang dipengaruhi sama Elon Musk. Tapi walaupun kayak gitu juga kita harus realistis juga ya, maksudnya ya diversifikasi penting. Jadi nggak terlalu kita taruh di Bitcoin kayak gitu. Karena di investasi itu nature-nya ada risk to reward kan, ada risiko juga. Justru kalau misal kita jual reward aja, itu jual mimpi doang kan, maksudnya bodong lah berbau. Justru hati-hati yang harus kayak gitu. Cuman kalau Bitcoin ada risiko, jadi harus takar risikonya masing-masing sih. Iya benar. Mungkin that's it for today. Thank you Mbak atas waktunya ya. Ya. Bye-bye. Ya, sukses terus ya untuk karirnya. And leave a like and subscribe to the channel. Nah, oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi kita edukasi wawasan di Tunjungan. Ini bareng sama Mbak siapa? Mbak siapa kalau boleh tahu? Alsa, Diva. Oh ya. Ini by the way baru sini atau? Enggak sih, ini 2 kali sih tapi. Oh. Kesini 2 kali udah. Oh, oke. Ini langsung aja, tadi udah spoil di awal juga kan. Pengen tahu orang seberapa jauh mereka kenal Bitcoin atau kripto kayak gitu. Pernah dengar atau? Iya pernah. Kalau Pernah. oh ya, kalau pernah dengar kayak gitu ya, skala 1 sampai 10 dianggap berapa? 3. Iya 3. 7 sih. Oh 7. Ya, woi udah 7 udah tahu banyak berarti. Maksudnya Mbak di sini kalau udah tahu sejauh banyak kayak gitu, apa gitu definisinya? Bitcoin itu apa gitu, berubah? Kalau Bitcoin itu apa ya? Semacam itu semacam investasi juga kan. Tapi mungkin aku nggak ngerti detailnya seperti apa. Cuma hampir apa ya? Seperti Bitcoin itu main ke koin token gitu bukan sih? Ya. Nah, ya itu sejauh itu aja sih. Udah, jadi kayak gitu ya. Terus kalau Mbak gimana? Menurut Mbak gimana? Nggak perlu expert, nggak perlu detail lah. Iya. Menurutku ya sama kayak investasi sih ya. Oh ya. Sama kayak saham gitu. Oh ya, jadi ya benar sih, Bitcoin ini salah satu instrumen investasi kayak saham, kayak emas kayak gitu. Cuman perlu aku lurusin dikit agak apa ya. Ini Bitcoin beda sama saham. Soalnya kalau saham itu kan ada cash flow-nya, ada profit oriented. Sedangkan Bitcoin ini ya sama kayak emas lah, dijual berdasarkan supply and demand aja. Oh berarti ada naik turunnya setiap hari. Exactly. Ya mirip, ya emas pun juga ada, saham pun juga ada turunnya. Cuman yang bikin beda, saham kan ada dividend yield,
ada apa misal kita dapat keuntungan lah dari akuisisi perusahaan kayak gitu kan. Jadi ya seperti itu. Terus kalau Mbak udah atau Bitcoin terus kayak gini, Mbak pernah kalau boleh tahu kerja atau gimana? Kerja. Iya Kerja. Berapa tahun kalau boleh tahu? sekitar 5 tahun. 5 tahun. Ya sama, ya. Oh ya. Terus ya Mbak pernah mikir pensiun nggak? Maksudnya kalau udah kerja kayak gitu kan kita secara nggak langsung manage uang kita kan. Mbak di sini ini no financial advice, just for fun. Maksudnya Mbak cara manage keuangan mungkin deposito lah apalah, Mbak diversifikasi ke arah mana aja, Mas nyebar-nyebar kemana aja. Itu oke, maksudnya just for fun. Bukan apa-apa ya. Iya, exactly. Deposito iya. Selama ini saya juga udah ke saham. Jadi pelan-pelan ngumpulin buat ke masa tua. Iya, Gitu. Jadi satu lot Iya, nggak tapi apa-apa. pasti gini. Jadi lebih banyak di saham ketimbang walaupun udah tahu Bitcoin juga. Iya. Oh, ya nggak apa-apa juga sih. Kalau Mbak? Masih di reksadana sih. Oh ya, Reksadana risk profile ya. Iya. Bener sih, lebih apa investasi bodong tuh investasi yang walaupun dia apa secara fundamental bagus, investasi bodong tuh investasi yang sesuatu yang kita nggak tahu sih. Makanya yang Mbak bilang tadi ya bener, harus investasi ke sesuatu yang Mbak tahu ya. Iya, jadi kayak sebelum mau nyemplung itu kayaknya harus diicip dulu deh airnya. Benar, iya. Tawar atau asin kayak gitu kan. Iya, exactly. Jadi kayak gitu ya. Terus karena Mbak udah lama kerja kayak gitu ya, mikir pensiun juga. Fungsi investasi itu kan untuk melawan inflasi kan. Ya. Nah, pernah ngerasain inflasi nggak? Maksudnya kenaikan harga nggak wajar, sembako harganya naik, tapi nggak sesuai berbanding lurus sama kenaikan gaji kita. Misal gaji naik 5%, sembako naik 8%. Jadi lebih miskin kan kita. Iya, maksudnya bakal apa kerja terus seumur hidup kan. Ya, iya. Jadi kalau misalnya kita nggak siap-siap dari sekarang ya itu tadi di masa tua kita bakal bingung lagi cari duit lagi. Apa? Baru kemarinan ini kan? Enggak, maksudnya inflasi itu kayak kita dulu beli BBM tuh nggak sampai 7.000 kan Om ya. Terus sekarang udah naik. Oh, Iya. Maksudnya ini nggak apa-apa guys. Ini no offensive advice, cuman ngasih tahu aja. So, ya lanjut. kan contohnya kayak gitu tadi kita sebelum di era ini kan beli BBM kan 7.000 udah penuh, kayak sekarang harus 35.000 baru penuh kayak gitu kan. Jadi suatu contoh di garis besarnya aja sih gitu kan. Kalau misalnya kita nyimpen duit doang memang kan dapat bunga kan Kak gitu kan, tapi kalau diinvestasikan kan kita mengikuti harga sahamnya, harga asetnya itu tadi. Jadi apa ya, solusi kecil sih ini enggak sih, besar kalau jangka panjang besar menurut aku. Yang paling kerasa itu ini sih apa? Kalau sembako bener Kak untuk biaya hidup gitu kan. Iya. Kalau misalnya kita cuman ngandalin gaji doang nggak diinvestasikan kan nggak ada Nggak apa bisa ya untuk nerima. pensiun lah itu. Iya, jadi kayak habis di situ aja nggak bisa berkembang. Mumpung masih produktif juga kan Kak. Benar, ya informasi produktif pasti gaji, diversifikasi itu penting ya. Ya makanya yang aku bilang tadi, ya inflasi itu ya gara-gara ini sih apa, central bank tuh, bank sentral terlalu banyak cetak uang kan, tapi nggak sesuai sama kebutuhan ekonomi kayak gitu. Contohnya kayak COVID kemarin kan, duit dapat stimulus kan kita, cuman nggak berbanding lurus sama ini apa kebutuhan ekonomi. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi yang kaya tuh bisa dari credit score, credit worthiness dan sebagainya, mereka bisa beli harga aset dengan harga lebih murah kan. Pas COVID kemarin kan anjlok kan, jatuh. Iya makanya iya dia bisa borong. Tapi yang kita cuman bisa mampu ya itu tadi membeli kebutuhan yang naik diskrepensi 5-8% tadi yang aku bilang. Jadi ya hyperloop lah, maksudnya kita kayak rat race gitu kan kalau buat bernegara. Iya, nggak bisa nikmatin hidup lah pensiun kayak gitu. Iya, jadi seperti itu. Kalau Ya itu si Bitcoin tuh ya bisa no financial advice, sekali lagi you do you, I do me. Maksudnya aku ini sih kalau Bitcoin ini kan kenaikan asetnya tuh bisa ngelawan dari inflasi kayak gitu. Karena supply Bitcoin terbatas dan demand-nya banyak, otomatis harga naik kan. Ini jangka panjang ya, bukan day to day. Karena supply Bitcoin 21 juta kayak gitu, sekarang disirkulasi udah 18 juta. So ya itu sih, tinggal menunggu waktu aja. Bitcoin ini bakal naik kayak gitu.
ya asal pilih. Iya, exactly. Diversifikasi, Iya. risk tolerance. Konteksnya untuk investasi. Yes, Ya. benar. Ya tapi tetap no financial advice lah. You do you, I do me lah. Tergantung risk profile masing-masing. Terus ini terakhir aja mungkin Mbak ada urusan juga karena gue nggak pengen lama-lama lah. Ini ada orang yang anggap Bitcoin ini skema posisi terbesar di dunia lah, apalah. Apalagi kemarin udah masuk Elon Musk kan, orang terkaya di dunia tahu kan, yang kemarin ketemu sama Jokowi. Itu dia perusahaannya Tesla purchase Bitcoin di Tesla kan. Tapi ada orang anggap tetap Bitcoin ini skema posisi terbesar di dunia bakal goes to zero. Jadi nomor 2 ini bakal kayak gitu kan? Kurang tahu sih ya. Itu semua no financial advice. Maksudnya merubah aja gimana? Ya bagus sih sebenarnya, maksudnya apa ya, bakal ada inovasi-inovasi baru lagi kan. Exactly. Untuk selanjutnya. Yes. Gitu kan. Jadi ini nih ya, apa namanya, kesempatan bagus juga untuk yang masih muda, yang bingung mau diinvestasikan kemana. Mungkin Bitcoin juga bisa jadi pilihan. Yes. Atau apa namanya, investasi-investasi lain seperti emas atau saham juga kan bisa gitu kan. Jadi ya itu pesan untuk kaula muda. It's okay, ya. Kalau Mbak? Aku no comment sih, Kak. Ya udah, nggak apa sih. Yang jelas ini ya tergantung risk tolerance, dan ya benar sih yang bilang Mbak, ini bakal berkembang kayak gitu Bitcoin. Cuman di sisi lain, yang namanya investasi kan ada risiko. Nah, jadi kalau nggak ada risiko, jual mimpi doang itu bodong kan? Tanda kutip ya, Indra Kents kemarin tuh kayak gitu semua. Jadi hati-hati yang kayak gitu, justru kita harus ada risiko, kita menakar risikonya masing-masing kayak gitu. Tergantung risk profile-nya masing-masing. Ya tergantung resiko kita sendiri, kita yang ngukur resiko sendiri, yang ngukur untung sendiri, buntung dimakan sendiri, untung dirasakan sendiri kan. Yes. Jadi ya bijak aja sih sebenarnya kalau mau masuk ke ranah investasi seperti itu ya. Jadi satu sih sebenarnya nggak boleh FOMO. Yes, exactly. Yeah. That's a good advice. Ya, Yes. jadi mentalnya dulu sih yang harus ditata, baru kita ke income atau profit sih sebenarnya ya kan. Jadi nata hati dulu, kita ini maunya sebenarnya belajar dulu, mending investasi ilmunya dulu, baru kita leher ke atas lah. ya jadi investasi leher ke atas dulu. Yes, bener. exactly. Ya leher ke atas ya guys. Jadi kita dapat advice baru. So mungkin ini ya terakhir lah sebelum Mbak ini lah. Kalau Mbak disuruh milih antara Bitcoin, satu Bitcoin atau ini apa? Bitcoin atau emas atau saham? Mbak lebih milih. Untuk apa ini? Untuk jangka panjang atau Untuk jangka panjang, kalau Mbak disuruh milih, disuruh hold yang mana tuh? Antara tiga itu, saham, Bitcoin atau emas? Itu semua fun maksudnya. kalau saya pilih emas aja deh, yang real. Yang real. Iya, yang real aja. Iya, sama emas juga. Oh oke. Ya udah, ya. Thank you Mbak atas waktunya ya. Maybe that's it for today. Sukses terus untuk karirnya. Terima And kasih, then sukses juga buat kalian. yes, leave a like and subscribe to our channel ya. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi, kita lagi ada di Tunjungan di Surabaya kayak gitu ya, lagi edukasi keliling tour di Indonesia kayak gitu. Dari Mbak siapa? Wenji Salsa. Oh ya, Mbak Sasa ini kalau boleh tahu kuliah atau? Kuliah sudah lulus. Wih, mantap. Ini berdua ya, dulu lagi di sini ya, Mbak? Oh ya. Aku udah spoil di awal tadi kan, maksudnya aku kayak crypto YouTuber kayak gitu. Jadi kayak sosial eksperimen gitu sih konten aku, nanya ke orang-orang seberapa jauh mereka kenal Bitcoin atau crypto kayak gitu. Pernah kenal itu? Pernah tahu. Dengar atau kenal? Atau? Pernah diceritakan. Ya. Mungkin sebelum itu lah, maksudnya skala 1 sampai 10 di angka berapa Mbak taunya itu, kenal itu? 3, 5 kayaknya. Oh 5? Oh ya. Terus yang bikin Mbak tahu, maksudnya tahu dari teman atau kemarin ada Elon Musk kan, orang terkaya di dunia yang kerja sama Jokowi kan, dia perusahaannya pernah beli Bitcoin kayak gitu. Mbak tahu dari mana itu Bitcoin atau crypto itu? Aku dari temen sih. Oh, dari teman. Kalau aku dari temen juga sih, itu kayak perdagangan digital gitu bukan? Exactly, iya. Nah, ya jadi Mbak udah tahu kayak gitu ya, karena skala Mbak tahu dari Bitcoin 1 sampai 3, 1 sampai 10 tadi 3. Mungkin bisa di-share dulu apa itu, ini nggak perlu detail, nggak perlu expert lah, maksudnya sepengetahuan Mbak aja, Bitcoin itu apa gitu? Kalau setahu gue ya, Bitcoin itu kayak uang digital, tapi nggak berwujud, nggak ada wujudnya gitu. Yes. Cuma ada. Ya, Tapi benar. nggak tahu standarnya gimana, masih nggak paham. Iya, nggak apa. Kalau Mbak? Iya sama, kayak uang digital tapi ada mesinnya yang buat ngaturnya itu kan, kayak
dalam bentuk rupiah gitu. Oh ya, benar. Jadi ya kayak gitu ya guys, mereka tahu Bitcoin itu sebagai cryptocurrency kayak gitu ya. Terus kalau Mbak di sini kalau boleh tahu tadi kan baru lulus kuliah kayak gitu, apa udah kerja atau masih kayak gimana? Masih nyari. Masih cari? Oh ya. Mungkin Mbak walaupun masih kerja atau apa tadi aku udah disclaimer kayak gitu. Pernah dengar namanya inflasi gak? Maksudnya harga sembako naik tapi nggak sesuai sama purchasing power. Maksudnya gaji naik 8%, gaji naik 5%, sembako naik 8%. Jadi secara wealth kan kita nggak nambah kan. Maksudnya Mbak tahu nggak inflasi itu apa? Tahu. Kalau inflasi tahu sih, soalnya kan peredaran uangnya lebih gede, tapi Nah, yang iya, masuknya nggak ada. Ya, Jadi akhirnya nilai rupiahnya nanti turun karena uangnya nyebar semua. exactly. Ya, sama. Kalau Mbak? Ya nggak apa-apa, nggak perlu di expert, nggak perlu ditelah. Ini Ya udah, masih ya. educational content lah. Iya, maksudnya gimana? Ya itu kayak sama nggak mau, sama aja. Oh, Oke, iya nggak apa-apa sih. Ya benar sih Mbak, karena sirkulasi uang terlalu banyak dicetak oleh bank sentral, karena nggak sesuai sama kebutuhan ekonomi. Jadi ya yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Karena yang orang kaya tuh hanya mampu, kita yang 99% hanya mampu beli kebutuhan. Sedangkan orang yang top 1% tadi dia mampu beli aset kan. Jadi harga tanah atau apa dimilikin semua sama mereka, kita cuma dapat sisanya kayak gitu kan. Jadi ya benar sih. Tapi ya karena Mbak tahu tadi Bitcoin kayak gitu ya. Ya mungkin pengen kasih tahu juga ke Mbak. Maksudnya Bitcoin ini salah satu alat instrumen investasi yang Mbak tahu atau ada yang lain yang Mbak tahu investasi? Tahu, ada yang lain. Apa? Yang dari Saham dari- atau apa? Ini apa namanya? Yang emas itu loh, apa? Oh, namanya? iya, gold, ya, iya. Ya gold, iya. Oh nggak tahu. Ya jadi ya itu ya benar kayak emas, gold, saham itu hampir sama kayak Bitcoin ya, namanya investasi kayak gitu ya. Nah jadi ya untuk keluar dari yang inflasi tadi itu ya jangan cara investasi tadi, salah satunya Bitcoin kayak gitu ya. Karena supply-nya terbatas dan demand-nya itu banyak, otomatis harga naik kayak gitu kan. Jadi ya mungkin itu sih yang bisa cara kita untuk keluar dari ya 99% kayak gitu. Nah terus ini terakhir aja, mungkin Mbak ada urusan juga nggak? Aku nggak pengen lama-lama lah. Iya. Terus ada orang anggap Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia lah, apalah. Menurut Mbak Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia bakal goes to zero jadi nol nggak? Bakal hilang dari peredaran atau? Kayaknya bakal hilang mungkin. Bakal hilang? Iya. Soalnya nggak nyata kan, itu cuma Benar. itu aja, nggak ada bentuk wujudnya soalnya. Oh ya. Terus standarnya juga nggak tahu siapa yang bikin gitu maksudnya. Benar. Apa? Kalau kata temanku sih enggak. Iya, nggak Mungkin apa-apa. karena dia pengguna ya, jadi nggak bakalan hilang lah, kan itu ada kayak sistemnya gitu. Iya, kayaknya benar. gitu. Ya itu sih tadi karena ya ini tadi basic supply and demand lah kan. Kalau demand yang nggak ada lagi otomatis bisa jadi nol. Cuman kalau misal secara matematically agak mustahil ya, soalnya Bitcoin ini supply-nya kan 21 juta. Terus 3 juta udah hilang dari peredaran. Otomatis kan ada 3 juta yang hilang dan supply-nya nggak sesuai kebutuhan sama demand-nya kan. Nggak ketemu kan. Jadi otomatis goes to zero. Agak bukannya nggak mungkin ya, tapi agak kemungkinannya kecil. Ya kayak gitu. Jadi ya mungkin itu sih yang bisa aku share. Mungkin terakhir nih just for fun, maksudnya Mbak kalau pensiun udah mikirin belum? Maksudnya dana uang pensiun atau apa? Enggak. Oh enggak ya? Tapi belum kepikiran. Iya benar sih, ya Bitcoin ini, iya nggak apa-apa. Maksudnya ya Bitcoin ini salah satu instrumen investasi tadi kan. Investasi itu ya sarana untuk kita pensiun di usia tua sih kayak gitu. Ya udah, mungkin Mbak terlalu inilah, aku terlalu berat pertanyaannya kan. Iya, Jadi sorry, iya makanya nggak nyampe. Jadi ya sorry lah kalau kayak gitu. Itu aja ya guys. Kali ini mungkin kita bakal tanya lagi 2 orang lagi di sini kayak gitu ya. And leave a like and subscribe to our channel ya. Ini support terus sama Mbak ini ya.